Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Selamat datang kita pada hari ini. Kita berdoa dulu. Mas Dani, silakan dipimpin doa teman-temannya. Ayo teman-teman, kita berdoa untuk memulai pelajaran kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Berikutnya, aku absen dulu. Mbak Sano, Mas Dani Hadir. Mbak Revina Hadir. Mas Faza. Nah, alhamdulillah hadir semua. Nah, selanjutnya anak-anak harus disiapkan dengan baik alat tulisnya, kemudian LKPD-nya, peralatan yang hari ini kita akan belajar yaitu tema 1 subtema 3, pembelajaran 1 yaitu selamatkan makhluk hidup. Semangat belajarnya, kita tepuk PPK dulu. Iya, bagus. Ini tadi dari video kita diberi pesan untuk bersikap religius, nasionalis, gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Sabang sampai Pulau. Nah, itu tadi judulnya apa Mas Joni? Dari Sabang sampai Merauke. Ya, dari Sabang sampai Merauke tadi itu ada itu pulau-pulau, gambar pulau-pulau yang ada di desa hijau semua. Hijau itu menandakan apa, Mbak Sano? Hutan. Betul. Hutan itu artinya banyak pepohonan, banyak hewan yang ada di sana. Ya, betul kan? Ada banyak hutannya itu atau warnanya tidak hijau lagi, berarti pohonnya itu sudah berkurang. Nah, kalau berkurang berarti apa itu hewan itu tidak punya tempat tinggal, itu masalah ya. Nah, nanti kita anak-anak menganalisis masalah itu, kita cari solusi. Nah, selama pembelajaran nanti anak-anak diberi kesempatan untuk menanggapi, bertanya, menjawab, untuk aktif dalam pembelajaran. Kita akan melakukan persepsi yaitu presentasi mind mapping yang anak-anak buat kemarin. Nanti salah satu atau salah dua mempresentasikan mind mappingnya di depan teman-temannya. Siapa anak? Siap dong. Nah, coba nomor 2. Siapa nomor 2? Saya. Iya. Kak Sana, silakan tolong dipresentasikan. Ya, yang berwarna-warni itu isinya apa saja? Kalimat utama, ide pokok, dan kesimpulan. Kalau kalimat utama jenisnya apa saja Mbak Sana? Deduktif adalah kalimat utama di awal paragraf. Induktif adalah kalimat utama di akhir paragraf. Bagus, tepuk tangan dulu, presentasinya Mbak Sana bagus sekali. Nanti kita lihat di akhir pembelajaran mind mapping-nya itu sudah betul atau belum, sudah lengkap atau belum. Melakukan kegiatan hari ini tujuannya dari materi hewan dan tumbuhan langka dan ide pokok, anak-anak itu dapat menentukan kalimat utama, ide pokok dan menyimpulkannya. Kemudian tahu tuh apa itu hewan dan tumbuhan itu kok bisa langka, itu sebabnya apa, kemudian solusinya bagaimana. Kita masuk ke materi yaitu ide pokok. Ide pokok itu adalah gagasan utama ya anak-anak ya. Dalam suatu paragraf, intinya paragraf itu bahas tentang apa? Kalimat utama itu kalimat yang berisi pokok pikiran utama, ide pokok utama yang menjadi dasar paragraf. Kalau kalimat penjelas itu menguraikan, menjelaskan dan memberi contoh. Kalimat utama itu ada 3 jenis seperti yang dikatakan Mbak Sano tadi, yaitu deduktif. D depan yaitu kalimat utama di awal paragraf. Kalau induktif itu di akhir paragraf. Kalau campuran itu di awal dan di akhir paragraf.
Berikutnya ciri-cirinya. Kalau awal paragraf, biasanya di awal paragraf itu dia atau disebutkan kembali di kalimat kedua. Kalau akhir paragraf, ya dia mengandung kesimpulan anak-anak. Misal ada kata demikian, oleh karena itu, sebab itu. Jadi kita ke kesimpulan. Kesimpulan itu pendapat akhir tentang isi paragraf. Kita harus tahu paragraf itu isinya tentang apa supaya kita dapat menyimpulkan. Cara menentukan jelas, kita baca dengan seksama, kemudian perhatikan garis besar masalah paragraf tersebut untuk menyimpulkannya. Kita langsung ke contohnya supaya lebih cepat paham. Nah, ini adalah kita baca bareng-bareng, dicermati ya anak-anak ya. Kelima kandungan gizi tersebut bisa didapatkan dari tumbuhan sekitar. Nah, coba anak-anak analisis dari paragraf itu di mana letak kalimat utamanya, jadi di pokoknya seperti apa. Ya, nomor 8, ya Mas Denny. Manusia memerlukan makanan bergizi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Berarti kalimat utamanya di awal apa di akhir paragraf Mas Denny? Di awal paragraf. Nah, berarti deduktif apa induktif? Deduktif. Iya, kita coba cek ya. Betul, jawabannya Mas Denny betul. Saya kasih poin untuk Mas Denny. Nah, kenapa kok bisa kalimat tahu di awal, Mas Denny? Ada tahu alasannya? Kata apa yang diulang di situ? Kata makanan dan gizi. Coba kita cek. Betul. Yang diulang adalah kata makanan dan gizi. Karena ide pokoknya, Mas Denny. Manusia memerlukan makanan bergizi. Ya, boleh. Jawaban Mas Denny betul juga. Manusia memerlukan makanan bergizi untuk beraktivitas. Nah, ini bedanya kalimat utama dengan ide pokok. Kalau kalimat utama itu lengkap, kalau ide pokok itu inti dari kalimat utama tersebut. Coba barangkali kita akan mengerjakan LKPD Bahasa Indonesia. Coba anak-anak perhatikan teks ini, kemudian mencari ide pokok di LKPD yang sudah anak bawa. LKPD yang ini ya, yang kemarin ya anak-anak ya, yang sudah dibawa anak-anak. Pak Kau beri waktu untuk mengerjakan, silakan dikerjakan paragrafnya ke 1 dan 2. Sudah ya, kita lanjutkan, yaitu untuk mempresentasikan ya hasil analisis kalimat utama, ide pokok, dan menyimpulkan informasi. Coba Mas Faros tunjukkan hasil kerjanya anak Mas Faros. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan. Terus ide pokoknya? Indonesia kaya akan beragam jenis hewan. Informasinya apa yang didapat dari situ? Keberadaan hewan kini berkurang jumlahnya dan terancam punah karena adanya perburuan liar. Di situ paragraf tentang membahas tentang kepunahan hewan itu karena diburu. Perburuan liar itu tidak boleh. Kita beri tepuk tangan dulu. Nah, tadi kan teksnya itu membahas yaitu hewan dan tumbuhan langka. Berarti sekarang gantian kita akan membahas hewan dan tumbuhan langka. Mengapa hewan dan tumbuhan bisa dikatakan langka? Coba Mas Denny, kenapa kok hewan itu dikatakan langka? Kok bisa? Karena jumlahnya berkurang. Betul kata Mas Denny, jumlahnya berkurang tinggal dikit, makanya itu disebut langka. Nah, hewan dan tumbuhan yang berpunah disebut hewan langka. Jadi harus kita lindungi. Nah, kita bahas contoh hewan yang langka di Indonesia. Badak bertulah 1, hidupnya di ujung kulon, Jawa Barat. Nah, dia yang diambil diburu itu adalah tulangnya. Kemudian harimau Sumatera itu juga diburu oleh manusia. Jadi selain karena diburu atau selain karena ulah manusia, hewan itu juga bisa punah karena faktor alam. Contoh misal kebakaran hutan atau bencana alam, tanah longsor dan sebagainya. Berikutnya tumbuhan, gambarnya yaitu bunga bangga raksasa itu mencapai 2 meter, hidupnya di hutan Sumatera. Yang kedua bunga rafflesia yaitu ukuran raksasa juga di Sumatera dan Kalimantan. Berikutnya, tadi kan anak-anak sudah belajar tuh apa itu hewan dan tumbuhan langka dan contoh-contohnya. Sekarang kita analis teks ini, yaitu masalah penyebab
hewan itu bisa langka apa saja berdasarkan teks, dan kita cari solusinya dan kita letakkan jawabannya di LKPD. Jadi anak-anak mengisi di sini. Aku beri waktu untuk membaca dan mengisi LKPD. Silakan dikerjakan dengan semangat. Kalau sudah yakin, sekarang kita beri kesempatan untuk mempresentasikan. Mbak Lutfia, coba presentasikan, ditunjukkan hasilnya di bawah Namanya ini. pemburuan liar. Yang pertama itu pemburuan liar, masalah itu karena mengakibatkan hal yang tidak baik. Terus solusinya apa? Melawan pemburuan liar dengan membuat undang-undang dan Betul kata Mbak Lutfia tadi, harus ada itu undang-undang yang mengatur supaya tidak terjadi perburuan liar. Berikutnya, Mas Ridho. Kehilangan habitatnya karena membangun gedung dan perumahan. Betul, masalah itu. Ya, solusinya apa Mas Ridho? Melakukan perebuasi, mendirikan taman nasional dan suaka warga satwa. Beri komentar dulu. Solusinya bagus. Kita harus melakukan reboisasi. Kalau bisa kita jangan penebang hutan. Kasihan nanti hewan dan tumbuhannya tidak punya tempat tinggal. Di reboisasi apa itu? Penanaman hutan kembali. Anak-anak sudah menyelesaikan LKPD yang ketiga, yaitu menganalisis masalah dan mencari solusinya. Nanti diharapkan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga alam sekitar. Berikutnya kita menyimpulkan. Coba ini kita belajar apa saja yang dapat disimpulkan. Kita tidak boleh merusak habitat hewan. Kesimpulan yang sangat bagus. Kita tidak boleh merusak habitat hewan. Coba Mbak Sana, ada kesimpulan yang lain? Kita harus menjaga kelestarian alam, hewan dan tumbuhan agar tidak langka dan tidak menjadi punah. Tepat sekali. Kita harus menjaga alam supaya hewan itu tidak punah. Sekarang selanjutnya kita melakukan evaluasi tes kuisis. Apakah share di chat? Silakan anak-anak klik link kuisis tersebut. Ya, kedua sudah masuk semua di room kuisis. Kita mulai kuisisnya hari ini ya. Dengan semangat, dengan baik. Suara pertama adalah Mbak Sana, suara kedua adalah Mas Fajar, dan ketiga adalah Mas Moros. Nah, dilihat dari hasilnya secara keseluruhan tidak ada yang jadi tidak ada yang remedial, sehingga anak-anak nanti dilanjutkan dengan melakukan pengayaman. Berikutnya kita merefleksikan. Nah, coba Mbak Sano, rasanya gimana setelah pembelajaran hari ini? Lebih gampang. Jadi pembelajaran saat daring ini lebih menggunakan ini lebih mudah. Ya, kita akan mempelajari yaitu tema 1 subtema 3 pembelajaran 2. Jadi anak-anak membuat mind mapping lagi tentang materi tersebut. Selanjutnya kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mas Deni, silakan Mas Deni. Ayo teman-teman, kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdika Rajin belajar, rajin beribadah, kemudian menjaga kesehatannya, menjaga protokol kesehatan, rajin cuci tangan supaya kita terhindar dari virus. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.